Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashraf Yuda Rizky 131-17141. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat modul 3 praktikum mekatronika. Jadi, untuk video ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Jadi, di atas ini, pertama kita mendeklar variabel-variabel yang diperlukan. Pada line 1, ada pin untuk potensiometer, yaitu A0 yang saya gunakan. Lalu pada line 2 ada push button pin 432. Pin yang dipakai adalah pin 4, pin 3, dan pin 2. Dengan urutannya adalah off, on, dan reverse. Jadi 4 off untuk push button off, 3 itu untuk push button on, dan 2 untuk push button reverse. Lanjutnya led pin kita gunakan 4. Jadi pin 10 untuk yang red, 9 untuk green, 8 untuk blue, dan 7 untuk yellow. Selanjutnya ada variabel TD. TD itu merupakan time delay yang nantinya akan diatur oleh potensiometer. Pertama, kita state dulu kondisi awalnya 50. Karena kalau tidak kita state kondisi awalnya, maka nilai akan 0. Dan itu cukup tidak enak dilihat ya ketika lihat serial monitor, atau mungkin bisa juga berbahaya untuk hardware-nya. Lalu selanjutnya adalah stat. Stat ini kependekannya status. Jadi untuk program ini karena dari soal kita diminta untuk si LED-nya itu bisa menjalankan pattern secara normal, secara maju, lalu bisa reverse juga, dan juga ada push button untuk mati. Jadi stat ini 0 tuh untuk kondisi mati, LED-nya tidak hidup. 1 untuk pattern normal, pattern maju sesuai dengan NIM saya 131-17-141. Nah, selanjutnya yang kondisi 2 itu saat reverse. Jadi NIM saya dibalik jadinya 141-71-131. Jadi ini tadi variabel sudah disebutkan. Selanjutnya ada beberapa fungsi yang telah saya buat. Fungsi pertama adalah check stat. Check stat itu untuk mengecek apakah status itu saatnya diubah atau tidak gitu. Jadi dia bakal ngecek push button ada yang ditekan atau tidak. Nah, jadi cara kondisi statusnya berubah adalah dengan membaca masing-masing pin push button. Jadi di sini saya membuat suatu looping, for looping 3 kali karena ada 3 push button. Nah, jadi setiap langkahnya dia akan ngecek masing-masing push button. Ketika terdeteksi ada push button yang dipencet, dia akan bernilai 1 dan statusnya akan berubah sesuai dengan push button tersebut. Untuk memudahkan di serial monitor, saya juga mengeprint stat sama dengan nilai statnya ketika ada yang berubah. Nah, selain status tersebut, diperlukan juga untuk mengecek time delay, karena permintaan soal adalah kita bisa mengatur time delay pin, atau bisa dibilang lama pin menyala, dengan mengatur potensiometer. Maka di sini ada analog read, yang fungsinya untuk membaca nilai potensiometer tersebut. Selanjutnya diubah ke karena pembacaan dari analog read itu adalah bilangan binary dengan 4 bit, yaitu berarti maksimalnya 1023, maka kita perlu kalibrasi dulu dengan persamaan ini. 50 batas minimalnya dan batas minimalnya 500, jadi jaraknya itu adalah 450. Kita perlu kalibrasi dan nanti akan dimasukkan ke masing-masing delay. Nah, selanjutnya adalah saya membuat fungsi blink. Blink ini adalah mengatur bagaimana mengatur 4 pin sekaligus. Jadi mengatur bagaimana pin itu menyala, siapa aja pin yang mana yang menyala dan pin mana yang mati. Jadi ABC di sini tuh menandakan A untuk red, B untuk green, C untuk blue, dan D untuk yellow. Nah, lalu di sini saya buat dia jadi array, karena kalau kita inputnya berupa array, dia ada aturan khusus secara CPP, saya lupa. Jadi saya lebih mudah seperti ini.
Lalu akan dibuat for di sini, for looping. Nah, kalau kita lihat berarti kan sebenarnya tidak bersamaan ya menyalanya, cuman karena waktunya sangat singkat, jadi yang kita lihat oleh mata itu bersamaan. Karena kita tidak memasang delay di sini. Jadi kita lihat di sini digital write LED pin I yaitu pin LED-nya dan LED I. Nah, LED ini merupakan input. Nah, di sini kan LED yang ini ya, array yang atas yang ini. Nah, jadi nanti input dari fungsi ini adalah berupa binary. Angka binary misalkan 1100, artinya red menyala, green menyala, blue mati, dan yellow mati. Kalau misalkan 0101 berarti red mati, green menyala, yellow mati, blue mati, yellow mati. Seperti itu. Selanjutnya adalah membuat fungsi untuk mengatur patternnya. Jadi di sini saya memasukkan input ada 8 yang dimana itu adalah name, angka-angka name. Jadi kalau saya 311741 A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 1, D sama dengan 1, E sama dengan 7, F sama dengan 1, G sama dengan 1, H sama dengan 1. Jadi nanti untuk program yang saya buat, kita bisa memasukkan name-nya secara langsung di void loop utama. Nah, seperti yang sebelumnya dibuat array, lalu di sini saya menggunakan for looping lagi. Jadi untuk mengecek untuk masing-masing digit dari name. Nah, di sini saya memanggil fungsi blink yang ada di fungsi di atasnya. Nah, fungsi blink ini dimasukkan input saya menggunakan fungsi bitrate. Jadi bitrate di sini akan membaca digit dari name tersebut. Kalau terus dia akan menerjemahkan untuk mencari biner ketiga dari name tersebut. Lalu ya kan ini kan dia untuk red ya, cocok jadi ketiganya. Lalu yang selanjutnya input kedua itu dia membaca bit kedua dari name yang digit yang ditinjau. Selanjutnya dia akan mengecek bit pertama dari name yang ditinjau dan selanjutnya dia akan mengecek bit ke-0 dari digit name yang ditinjau. Nah, dari sini nanti LED akan menyala, lalu akan selanjutnya diperlukan untuk mengecek status. Apakah ada push button yang ditekan? Nah, dengan cara ini bisa dibilang mayoritas dari waktu dari program ini digunakan untuk mengecek status dari program. Apakah ada push button ditekan? Nah, jadi jika ada, kan harusnya kalau forward nih yang pattern normal adalah statusnya 1. Jadi jika statusnya ada bukan 1 yaitu 0 atau 2, maka dia looping tadi akan berhenti. Dan dia akan lanjut ke fungsi yang sesuai dengan statusnya. Jadi ini delay time, jadi untuk mengatur berapa lama pin yang menyala. Nah, di sini saya menggunakan, jadi setiap, kan ada 8 pattern ya, setiap mengulang ke pattern pertama, saya buat dia mati dulu selama TD/2. Selain tidak sulit, teman saya inisiatif karena digit pertama name saya 1 dan digit akhirnya 1 juga, jadi kurang kelihatan jeda antar 8 pattern itu. Jadi saya buat agak mati dulu. Nah, selanjutnya menggunakan fungsi reverse, sama seperti yang forward, ada 8 input yang merupakan name dan menggunakan fungsi blink. Cuman dia kondisi for-nya dirubah. Dan di sini juga ada check status, dan jika dia 0 atau 1, maka break, dan status diganti, lalu akan fungsi ke lainnya. Nah, selanjutnya ada setup. Setup di sini digunakan untuk mengeset apa aja yang diperlukan. Di sini serial.begin, ini untuk memudahkan dalam pengodingan karena lebih mudah menggunakan serial monitor untuk mengecek jika ada troubleshoot
macam-macam. Nah, selanjutnya declare untuk output. Yang LED pin ada 4 di sini. Saya menggunakan for loop 4 kali. Lalu saya juga menggunakan for loop untuk 3 kali untuk declare input dari push button. Nah, di void loop ini saya ngeprint TD, jadi untuk peninjau gitu. Kira-kira TD yang di input itu berapa sesuai potensiometer. Nah, selanjutnya pertama adalah cek status. Ketika tidak ada push button ditekan, maka dia tidak akan menjalankan program lainnya. Jadi dia akan ngecek status terus. Nah, terus ketika dia ditekan, maka akan diubah serial print start. Nah, selanjutnya jika status sama dengan 1, kita menjalankan forward 13117.141. Nah, jika statusnya 2, reverse, dia akan memanggil fungsi reverse 13117.141. Nah, di sini saya menggunakan delay 50. Delay 50 ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya dibandingkan dengan delay-delay yang lainnya. Cuman ini saya menggunakan delay minimal. Ini bukan untuk mengatur lama pin, tapi dia untuk mengatur tadi cek status ini sebenarnya lebih dominannya. Ya, sekian penjelasan program yang saya telah terangkan. Selanjutnya akan dibuat video untuk mengecek bagaimana berjalannya hardware. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.